Wanita ini adalah Won Mi-ho dan sekretarisnya. Dua preman sedang mencari gara-gara dengannya dan dia berhasil mengatasinya. Kabar tentang aksinya tiba-tiba menjadi berita hangat. Won Mi-ho menjelaskan kepada sang ayah bahwa semua ini adalah perbuatan bibinya yang ingin menjatuhkannya. Tapi ayahnya tidak menerima alasan dan menyuruhnya untuk menenangkan diri di satu tempat. Seorang nenek berjalan di hutan dengan menenteng sesuatu dan itu mempengaruhi Mi-ho. Mi-ho terkejut ketika melihat wanita yang berwajah mengerikan. Ia menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam truk pengangkut barang. Ketika situasi tidak lagi terkendali, tiba-tiba muncul seorang pria tidak dikenal dan membantunya dari amukan wanita gila itu. SMA Tamra menjadi pilihan Mi-ho untuk menenangkan diri. Dia memutuskan untuk mengajar. Mi-ho kecewa kepada sekretaris Kang. Ternyata dia adalah kaki tangan dari bibinya, penyebab dia diasingkan ke SMA Tamran. Sekretaris Kang tiba-tiba berubah menjadi iblis, lalu dia mencekik Mi-ho. Untungnya pria yang sempat menolongnya tiba-tiba datang dan kembali menolongnya. Pria yang menolong Mi-ho bernama Fan, dan Mi-ho adalah reinkarnasi dari wanita masa lalunya. Pria ini adalah Giovanni. Dia adalah pengusir hantu. Di ruang tunggu bandara, Mi-ho didatangi oleh salah satu satpam yang ternyata sudah berubah menjadi iblis dan tertarik dengan tanda di dada Mi-ho. Mobil yang ditumpangi Mi-ho menabrak sebuah patung di tengah jalan hingga mobilnya terpelanting. Satpam yang berubah menjadi iblis memburu Mi-ho hingga ke dalam hutan. Untungnya Ava menemukannya tepat waktu dan kembali menyelamatkannya. Giovanni menyelidiki tentang keberadaan iblis hingga dia sampai di tempat Ava membunuh sekretaris Kang dan mengambil sedikit dari sisa-sisa tubuh iblis tersebut untuk dijadikan sampel. Mi-ho terkejut ketika tiba-tiba Ava berada di dalam kamarnya. Mengetahui nyawanya terancam, Mi-ho meminta Ava untuk menjadi bodyguardnya. Dengan segala bujukan Mi-ho lakukan untuk menjadikan Ava pengawalnya, dan akhirnya keesokan harinya Ava menyetujui tanpa menuntut bayaran. Di kehidupan yang lalu, Ava adalah seorang iblis nafsu. Dia membunuh Mi-ho dengan kejam tanpa dia sadari. Ternyata pria ini dulunya adalah seorang pendeta. Dulunya dia hanya pendeta kecil dan satu-satunya pendeta yang selamat dari pembantaian karena diselamatkan oleh Fan yang membunuh iblis nafsu. Mantan pendeta memberikan kamar yang tidak layak untuk Fan karena menganggap Fan akan membahayakan Mi-ho, dan Fan mengatakan bahwa dia mengenalinya sebagai pendeta yang diselamatkan dulu. Gadis ini Suryeon. Dia berdoa kepada roh pohon bersamaan dengan Fan yang dapat mendeteksi adanya iblis nafsu di sekitarnya. Mi-ho sedang berlatih sendirian di tengah malam. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan seorang pria tidak dikenal. Mantan pendeta memperkenalkannya sebagai keponakan dengan nama Johan. Begitu Johan mengetahui bahwa Fan adalah pria kegelapan, dia bergegas menemui Fan untuk memastikan apakah Fan benar pria kegelapan menurut ramalan yang dia baca. Mi-ho mengajak Johan untuk mengunjungi muridnya Suryeon, dan Johan segera menyiapkan peralatannya untuk melakukan pengusiran hantu. Begitu Suryeon berubah menjadi iblis nafsu. Ketika sedang berada di dalam hutan seorang diri, pedang Ava mendeteksi adanya iblis nafsu, dan tanpa disadari oleh Ava, ada seorang pria tepat berdiri di belakangnya. Mi-ho dan Johan terkejut ketika kamar Suryeon berubah menjadi hutan, dan mereka semakin terkejut ketika melihat monster pohon berjalan mendekat ke arah mereka, serta keberadaan Suryeon yang berada di dalam monster pohon. Ava dan Mi-ho berdebat karena Ava tidak mau menolong Suryeon dari monster pohon itu, sehingga mereka melupakan keberadaan Johan yang dililit oleh akar monster. Tekanan yang diberikan monster pohon membuat Ava berubah menjadi iblis nafsu. Air mata Suryeon mengenai Mi-ho yang menjadi penyebab bangkitnya kekuatan di dalam diri Mi-ho. Kekuatan Mi-ho berubah menjadi perisai sehingga Mi-ho selamat dari monster pohon, juga selamat dari tikaman Ava yang sudah berubah menjadi iblis nafsu. Mi-ho mendatangi mantan pendeta yang dia sebut sebagai paman, dan dia meminta mantan pendeta untuk menyelidiki kekasih Suryeon karena dialah penyebab Suryeon melakukan perjanjian dengan monster pohon. Johan menghubungi ketua pendeta. Johan melaporkan hasil amatannya pada sang pendeta kalau pria kegelapan tidak akan menyakiti Mi-ho. Ketua pendeta mengingatkan Johan bahwa misinya adalah membangkitkan Wonjong di dalam diri Mi-ho agar dia bisa mendirikan perisai pelindung. Mi-ho kesal, ternyata kekasih Suryeon hanya pura-pura menyesal dan meminta maaf. Mendengar ucapan pria di depannya yang sangat meremehkan Suryeon karena miskin, Mi-ho tidak lagi menahan diri untuk menghajarnya tanpa ampun. Ava mendatangi tempat pohon roh berada. Dia meletakkan kertas yang berisi permohonan dan kesepakatan milik Suryeon. Roh pohon mendatangi rumah kekasih Suryeon dan membunuh
membunuhnya. Bersamaan dengan itu, Suryon kembali sadar. Miho yang hendak mengantarkan makanan pada Ava terkejut ketika melihat Ava berubah menjadi iblis nafsu. Miho terlampau terkejut hingga tidak bisa bergerak ketika Ava mendatanginya dengan belati yang siap menghunusnya. Semua itu sama dengan tragedi yang terjadi di masa lalu, di mana Ava menghujamnya dengan belati yang sama.